Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah sampai halaman 63 ya. Buku matematika kelas 5. Ya. Untuk pembahasan yang lain, ini playlistnya ya. Linknya ada di kolom deskripsi ya, biar urut tayangannya. Kita akan bahas menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Ya, ingat segitiganya seperti ini. S itu yang di atas, S ya, VT. Ya, untuk menghitung waktu S bagi V. Ya. Untuk menghitung waktu S bagi V. Kalau menghitung S yang sejajar V dan T, V kali T. Dan untuk menghitung V, S bagi T. Seperti itu. Nah, T adalah waktu tempuh, T singkatan dari time, V velocity, and S space. Contoh, Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20. Ini ada apa ini kok? Nah, berkecepatan 20 km per jam. Ya, jadi naik sepeda dengan kecepatan adalah 20. Saya tulis lagi. 20 km per jam. Ya, mana Dayunya? Ini dia. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Jaraknya dari sini ke sini adalah 5 km. Ya, berapa lama Dayu sampai di sekolah? Yang ditanya T. Ya, T S bagi V, jaraknya 5 km, V-nya adalah 20 km per jam. Ingat ya, satuannya harus sama, kilometer dengan kilometer. Ya, maka waktunya dalam jam. 1/4 jam sama dengan 15 menit. Caranya bagaimana? 1/4 dikali 60 ya, sama dengan 15. Contoh 2. Pak Usin mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki. Ya. Dengan jarak 120 km. 120 km. Dengan kecepatan adalah 60 km per jam. Berangkat dari Pasuruan 0700 ya. Berapa jam waktu yang ditempuh perjalanan Pak Usin? Pukul berapa Pak Usin sampai di Besuki? Di sini pukul berapa sampai di Besuki? Waktu dihitung dengan S per V. Ya, waktu T adalah S per V. Jaraknya adalah 120 dengan kecepatan 60, maka butuh waktu 2 jam. Lama perjalanan 2 jam. Waktu tiba ya adalah jam 7 tambah 2 jam sama dengan jam 9. Ya, 07.00 ditambah 2.00 maka akan menjadi 09.00 di sini. Ya, jadi waktu tiba di Besuki adalah 09.00. Asik mencoba. Ya. Lengkapilah tabel. Ingat ya, di dalam menghitung satuannya harus sama. T adalah S per V. Ini adalah rumusnya. Di sini yang ditanyakan adalah T ya, S-nya adalah 45 ya, S-nya 90, T-nya 45. Maka untuk ini kita bisa menghitung S sama dengan 90 bagi 45 sama dengan 2. Butuh waktu 2 jam. Di sini dalam kilometer, di sini kilometer per jam langsung saja dibagi 180 dibagi 60 sama dengan 30 jam. Ya. Jaraknya memang jauh. 3 jam. Ya, bukan 30. 3 jam. 3 jam ya. Ini kan dicoret nolnya ya. 18 bagi 6 3. 3 jam.
Di sini dalam jam, di sini dalam kilometer, di sini dalam kilometer, satuannya dalam jam. Langsung saja dibagi, ya, 200 dibagi 80. Nolnya bisa dicoret. 20 bagi 8 sama-sama bagi 4, 5/2 atau 2,5, 2,5 jam. 2,5 jam. Kemudian di sini dalam menit, di sini dalam kilometer, di sini dalam meter. Ya. Kita semua jadikan meter. 5.000. Jadi untuk nomor 4 ini, ya, T sama dengan S per V, jaraknya adalah 5.000. Ya, dibagi, ya, di sini dalam menit, di sini dalam menit, ya. Jadi bagi 200 langsung. Ya, yang penting ini sama-sama dalam meter. Ya, di sini semuanya dalam menit, yang lainnya. Di sini nolnya kita coret 2, 50 bagi 2 adalah 25. Satuannya menit. Ya, 25 menit. Ya. Oke. Sekarang nomor 5. Ini dalam kilometer, di sini dalam meter dan menit. Maunya dalam menit. Ini 6.000 meter. Maka T sama dengan untuk nomor 5, T sama dengan S per V, S-nya adalah 6.000, ya, V-nya 500, ya, dicoret 2, 60 bagi 5, dibagi 5 itu sama dengan dikalikan 0,2, ya, jadi 60 dikali 0,2, di sini bisa dirubah menjadi 6 kali 2 sama dengan 12, biar cepat ngitungnya gitu. Selesaikan soal berikut, tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Seorang atlet lari menempuh jarak 9 km, ya. Dia berlari 90 km dalam waktu 1 jam. 9 km dalam waktunya 1 jam. T-nya adalah 1 jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk 27 km? Kita cari V-nya dulu. Maka dari sini V sama dengan S per T, ya, sama dengan jaraknya adalah 9, waktunya adalah 1, sama dengan 9 km per jam. Kemudian setelah ketemu, ya, dia berapa jam waktu yang diperlukan untuk 27 km. Jadi T, ya, atau pertanyaannya saya kerjakan pakai warna lain, warna biru. T sama dengan S per V. S-nya 27, V-nya adalah 9. Maka di sini akan 3 jam. Oke. Kita akan kerjakan nomor 2. Jarak rumah Ari ke sekolah 4 km. Dari rumah ke sekolah, ya, ini jaraknya adalah 4 km. Ari ke sekolah naik sepeda, ya, dengan kecepatan 250 meter per menit. Ya, menit. Berapa menit Ari sampai sekolah? 4 km ini harus kita rubah menjadi meter dulu. Jadi 4.000 meter. Nah, baru kita hitung waktunya. T adalah S per V. Jaraknya 4.000. Dibagi V-nya adalah 250. 250 per menit. Ya, jadi di sini nolnya saya coret, 400 dibagi 25, 16. Ya. 16 menit. Oke. Untuk check and recheck 400 bagi 25. Ya, 16 menit ya. Oke. Tidak ada yang
Kita lanjutkan nomor 3, setiap liburan sekolah Siti naik bus mengunjungi rumah di kampung. Ya. Dia naik bus mengunjungi rumah di kampung. Setiap liburan Siti naik bus mengunjungi rumah di kampung. Jarak kampung Siti 320 kilometer. Jarak yang ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam jika ditempuh dalam kecepatan 60 km per jam, berapa waktu tempuhnya? T sama dengan S bagi V, jaraknya adalah 320. Ini sudah dalam kilometer, ini kilometer per jam, ya, dibagi 60. Ini dicoret, 32 dibagi 6 adalah bisa sama-sama kita bagi 2. 32 itu 16 per 3 jam. Ya, 16 per 3 jam. Kalau ingin jadikan menit, ya, sama dengan 16 per 3 kali 60 menit. Ya, maka T-nya ini dicoret dapat 20. 20 kali 16 adalah 320 menit. Ya, 320 menit. Ini kalau dinyatakan dalam menit, kalau mau tetap dalam jam juga tidak apa-apa, ya. Jadi di sini berapa waktu yang ditempuh tidak ada keterangan harus dalam menit apa jam, ya. Dalam 16 per 3 jam boleh, 320 menit boleh, ya. Mau jadikan menit, gabungan menit dengan jam juga boleh. Ya, 16 bagi 3 itu kalau gabungan menit dalam jam 16 per 3 itu adalah 3 kali 5, ya. Maka T sama dengan 16 per 3 jam itu bisa dijadikan 5 jam sepertiga. 5 sepertiga jam. Ya, sepertiga jam itu 20 menit. Jadi 5 jam 20 menit gini juga bisa. Ya. 5 kali 3 ini 15, sisa sepertiga, ya betul. Jadi 5 jam 20 menit. Seperti ini juga boleh. Ya. Nah, masalah. Jadi ada 3. Dalam jam boleh, dalam menit boleh, campuran boleh. Nomor 4, setiap pagi Pak Ali berangkat ke kantor berjarak 15 km, ya. Jadi S-nya adalah 15 km, ya. Kecepatan sepeda motor 15-nya saya taruh di bawah aja. 15 km dia naik motor. Kecepatannya sama dengan 50 km per jam. Ya. Berapa menit? Yang tanya menit, ya. Di sini jelas disebutkan menit. Waktu tempuh Pak Ali dari rumah ke kantor. Maka T sama dengan S bagi V. Di sini S-nya adalah 15 km, ya. Waktunya adalah kecepatannya 50. Ya, bisa kita sederhanakan dengan sama-sama bagi 5, 3 per dibagi 5 10 jam. Ya. Nah, untuk menjadi menit, T adalah 3 per 10, sama-sama terbagi 5, betul, ya, kali 60 jam. Menit, maaf, sudah dalam menit. Jadi jam dikalikan 60 jadi menit, ya. Ini dicoret, berarti T sama dengan 18 menit. Kita lanjutkan nomor 5. Bu Anjar naik becak. Ya, Bu Anjar naik becak roda 3. Ada tukang becaknya di belakang. Bu Anjarnya mana? Nah. Oke, Bu Anjar naik becak, motor ke pasar berjarak 3 km. Ya, Bu Anjar berangkat ke pasar pukul 06.00. Ya, di sini pasar.
Kecepatan becak 15 km per jam. Ya. Pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar? Oke. Waktu yang dibutuhkan adalah S per V. Sama dengan di sini dalam kilometer jam, dan ini hasilnya dalam jam. Jadi jaraknya adalah 3 dibagi kecepatannya 15. Ya, ini 1/5 jam. Kalau mau dijadikan menit, ya di sini adalah dikali 60, 1/5 dikali 60, ya yaitu 20. 1/5 kali 60. 12 maaf. 1/5 itu 0,2. Ya, jadi 60 kali 0,2 sama dengan 12 menit. Ya, jadi sampai di pasar adalah 0600 ditambah 12. 012 jadi 06 12 menit. Jam 6 12 menit, ya. Pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar? 06.12. Ini adalah jawabannya. Kita 1/5 jam, ya betul ya. Oke, nomor 6. Sepeda motor menempuh jarak 60 km dalam waktu 45 menit. Ya, jadi ini ada motor. Dia menempuh jarak 60 km ya dalam waktu 45 menit. T sama dengan 45. Ya. Sepeda motor tersebut baru dapat menempuh jarak 20 km. Dan motor dapat menempuh 60 km dalam waktu 45 menit. Sepeda motor tersebut baru dapat menempuh 20 km. Berapa menit waktu yang diperlukan sepeda motor tersebut? Oke. Jadi kita hitung kecepatannya dulu. Kecepatannya adalah 60 km, ini dijadikan jam. Ya. Berapa menit? Ini dalam kilometer per menit aja deh. Dalam kilometer per menit. Kalau usah dalam kilometer per jam. Kecepatannya adalah 60 bagi 45. Ini adalah satunya kilometer per menit. Ya. Kemudian motor ini baru menempuh 20 aja. Ya, saya kerjakan pakai biru. Ternyata dia itu baru menempuh 20 km. 20 km. Ya, selama menempuh cuman 20 km ini waktunya berapa? Ditanya. Ya, jadi T sama dengan S per V. Jaraknya baru 20. Padahal kecepatannya 60/45. Ya, ini sama dengan 20 kali ya 45/60. Jadi bagi itu jadi kali dengan cara dibalik. Nah, kayak gini bisa kita coret. Ya, nolnya kita coret, 6 dengan 2 sama-sama bagi 2, ini kita coret dapat 3. Sehingga 45 bagi 3 adalah 15. 15 menit. Oke. 15 menit. Jadi kita bisa bayangkan ya sepertiganya. Ya 60 dan 20. Itu misalnya ingin cara cepat. Nomor 7. Benny naik sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 20 meter per menit. Benny naik sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan. Benny dari rumah ke sekolah, dia naik sepeda. Naik sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 200 meter per menit ya. V sama dengan 200 meter per menit. Ya. Jarak rumah Benny ke sekolah adalah 4 km. Nah, di sini harus kita jadikan dalam meter dulu. Ya, maka S sama dengan 4000 meter. Ya.
Benny berangkat dari rumah pukul 06.15. Pukul berapa Benny sampai sekolah? Ya, di sini jam berapa? T adalah S per V. Jaraknya adalah 4000 meter. Dibagi kecepatannya 200 meter per menit. Jadi nanti hasilnya adalah menit. 200 meter per menit. Ini bisa coret 40 bagi 2 adalah 20 menit. Dia berangkat pukul 06.15. Setelah ditambah 20 menit, dia akan sampai sekolah 06.35. Ya, Benny sampai di sekolah 06.35. Ya, pukul, ya ditambahkan gitu ya. Benny sampai di sekolah pukul 06.35. Sekarang nomor 8. Bu Vida pergi ke kantor naik mobil. Jarak rumahnya ke kantor 10 km. Naik ke kantor pakai mobil. Jaraknya dari rumah ke kantor adalah 10 km. Kecepatan mobil dikemudikan Bu Vida V sama dengan 30 km per jam. Ya, Bu Vida sampai di kantor pukul 06.45. Nah, di sini pukul berapa? Ya, pukul berapa berangkat? Waktu adalah S per V. Jaraknya adalah 10 km. Ya, jaraknya 10 km ini dengan kecepatan 30 km per jam sama dengan 1/3 jam satuannya ya, ini dalam jam semuanya, sama dengan 1/3 kali 60 menit, maka waktunya ini adalah 20 menit. Maka berangkat ini adalah 06.45 dikurangi 20. 0,20 dikurangkan 526. Jadi 625 inilah berangkat. Jadi di sini ya, 0625. Ya, bisa ditambahkan sendiri ya. Jadi Bu Vida berangkat pukul 06.25. Ya, oke. Tulisannya jelek ya, bacanya Bu Vida berangkat pukul 06.25. Kita lanjutkan. Ayah naik sepeda motor ke rumah nenek, jaraknya 9 km. Ya, dari rumah ke nenek. Dan motor dari rumah ke rumah nenek RN gitu aja ya. Jaraknya adalah 9 km. Kecepatan sepeda motor, ini sepeda motor V sama dengan 45 km per jam. Ya, jika ayah berangkat dari rumah pukul 07.35, pukul berapa ayah sampai di rumah nenek? Ini yang ditanyakan. Kita kerjakan. Waktu adalah S per V. Jaraknya adalah 9 km. Waktunya adalah 45 km per jam. Sama-sama bagi 9, ini adalah 1/5 jam atau 20 menit. Ini 12 ya, 12 bukan 20 jam. Sama dengan 1/5 kali 60 sama dengan 0,2 kali 60 sama dengan 12 menit. Jadi dia nanti sampai di rumah nenek tambah 12 di sini.
35 ya, 735, 5 tambah 2 adalah 7, 3 tambah 1 4. Di sini 7. 07. Jadi tiba di rumah nenek 0747. Oke, berangkatnya 0735. Perjalanannya 12 menit ya. Kita nomor 10, nomor terakhir. Pak Agung mengendarai mobil dari Surabaya ke Ponorogo, berjarak ya, ini mobilnya kecil saja, berjarak 200 km. 200 km dengan kecepatan 50 km per jam. Ya, dia berangkat pukul 10.20 dan selama perjalanan sempat satu kali istirahat 20 menit untuk sholat zuhur. Pukul berapa Pak Agung tiba? Waktu perjalanan adalah S per V. Jaraknya 200, kecepatannya adalah 50. 20 bagi 5 adalah 4 jam. Ya. 4 jam. Istirahat 20 menit. Istirahat plus istirahat ya, maka T sama dengan 4 tambah istirahatnya berapa? 20 menit. 4 jam 20 menit. Jadi bisa kita tulis 4.20 ya. Di sini 4.20, 4 jam 20 menit. Ya, dia 10.20. Pukul berapa sampai di Ponorogo? 10.20 ditambah 4.20. Ya, yang 20 menit dari istirahatnya tadi. 14.40. Tiba di Ponorogo pukul 14.40. Baik, ini pembahasan untuk video ini. Kita akan lanjutkan nanti di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.